Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk kesempatan yang sekali lagi Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama kembali bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami, anak-anak muda, generasi-generasi yang Tuhan sudah pilih untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kesempatan yang sungguh sangat berharga ini yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sehingga sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh menikmati kehidupan kami dengan segala berkat-berkat Tuhan, bahkan dengan segala tantangan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah itu semua boleh menjadi rema, boleh menjadi berakar di dalam kehidupan kami untuk kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini berkaryalah Roh Kudus, kuasai bibir lidah hamba-Mu dan berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur menyambut renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam rekan-rekan kaum muda, rekan-rekan youth, Bapak Gembala, para pemimpin divisi, para pembina, dan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi saya boleh diberikan kesempatan untuk bisa sharing, kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, kita boleh bersama-sama bertumbuh, terlebih lagi kita boleh menyiapkan tanah hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan yang hidup. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi ataupun sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, nanti saya juga akan bersaksi ya di dalam menyampaikan renungan. Saya akan selipkan kesaksian hidup saya, bagaimana Tuhan bisa membawa atau Tuhan membawa saya dalam hari lepas hari di dalam suatu jalan-jalan Tuhan yang ajaib, jalan-jalan Tuhan yang benar-benar membuat saya sangat bersyukur, sangat bahagia, sangat merasa sukacita bahwa saya boleh mengenal Tuhan, bahkan terlebih lagi boleh menjadi salah satu bagian dari pekerjaan Tuhan di bumi ini. Baik, renungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini adalah saya beri judul Hari Depan yang Penuh Harapan Bersama dengan Tuhan. Hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Mungkin tema ini sudah sering kita dengar ya, apalagi di kaum muda ya. Kita sering banget mendengarkan tema-tema yang seperti ini. Apalagi sekarang-sekarang ini di mana kita diizinkan dalam satu kondisi yang serba sulit, pandemi yang dapat dikatakan menggoncang ya, meluluh lantakan seluruh dimensi kehidupan manusia melalui bahkan mulai dari kesehatan, mulai dari ekonomi, sosial, bisnis, pekerjaan kita, pendidikan, bahkan juga sampai masuk ke dalam dimensi rohani, masuk ke dalam dunia pelayanan. Kegiatan kita di gereja sudah tidak bisa lagi dilaksanakan. Saya yang tadinya dulu bisa melayani gitu ya bersama dengan teman-teman di gereja, sekarang sudah dibatasi begitu ya, dan benar-benar harus menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat seperti itu ya. Nah, banyak sekali terjadi guncangan-guncangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau saya katakan guncangan yang hebat, badai ya, badai seperti itu. Firman Tuhan sering kali menunjukkan kepada kita, juga mengajarkan kepada kita bahwa banyak sekali badai-badai kehidupan yang terjadi ya, baik yang tertulis di dalam Alkitab yang dihadapi oleh tokoh-tokoh Alkitab dan juga para hamba-hamba Tuhan. Nah, saat ini pun itu semua terjadi dalam kehidupan kita.
Nah, sekedar informasi kepada kita semua yang hadir saat ini, saya adalah seorang yang Tuhan berikan keistimewaan, yaitu saya seorang tunanetra low vision tingkat berat. Jadi saya tidak bisa melihat gitu ya. Saya cuma bisa melihat cahaya-cahaya saja di depan layar komputer saya ini. Saya cuma bisa melihat cahaya saja. Tapi saya tidak bisa melihat item, atau saya tidak bisa melihat apa yang ada di layar komputer ini, begitu. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, dengan berkat Tuhan, sehingga saat ini telah dimunculkan teknologi sehingga saya bisa mengoperasikan komputer ataupun smartphone dengan bantuan suara seperti ini contoh. Nah, jadi saya cukup mendengarkan saja dan saya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, apa korelasinya kehidupan saya yang mengalami, saya bilang, keistimewaan ya. Mungkin orang ketika ada dalam kondisi seperti saya, mungkin orang menganggap adalah bencana, masalah gitu ya. Tetapi saya menganggap ini adalah satu keistimewaan dari Tuhan. Seperti apa nanti akan saya ceritakan sembari kita akan berjalan lebih dalam lagi untuk kita belajar firman Tuhan. Nah, di sini saya memberikan catatan-catatan yang akan saya bacakan ya. Nah, yang pertama adalah banyak orang yang khawatir tentang masa depannya. Banyak orang yang khawatir nanti hari depanku seperti apa. Jangankan sekarang, dulu saja sebelum adanya pandemi, sebelum adanya COVID melanda, sebelumnya ada distance, social distance dan pembatasan-pembatasan, orang saja sudah khawatir, orang saja sudah takut nanti masa depanku seperti apa. Apalagi yang sekarang. Banyak sekali orang-orang yang putus asa, banyak orang yang khawatir tentang masa depannya seperti apa. Selanjutnya, banyak yang takut menghadapi perubahan ataupun problema kehidupan. Mereka takut menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, problema yang ada dalam kehidupan. Mereka merasa takut, mereka merasa khawatir. Lalu selanjutnya adalah banyak orang yang berusaha lari dari kenyataan. Selanjutnya, banyak yang meragukan janji dan penyertaan Tuhan. Lebih dalam lagi, banyak yang meninggalkan Tuhan. Ini menjadi sesuatu realita yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Khususnya generasi-generasi muda sudah mulai goyah, sudah mulai goyang, sudah mulai hilang arah, sudah mulai takut itu ya, sudah mulai merasa dirinya ini insecure, tidak aman, unprotectable, tidak terproteksi. Anak-anak muda yang sudah mulai labil diombang-ambingkan oleh persoalan-persoalan yang terjadi. Apalagi sekarang, semua aspek kehidupan manusia terguncang, mengalami kehancuran. Tetapi renungan pada malam hari ini adalah sebuah tema yang menggelitik hati. Sebenarnya menggelitik hati saya. Kenapa ya? Ketika saya diberikan kesempatan untuk melayani pada kesempatan hari ini, yang muncul di dalam hati saya ketika Tuhan memberikan hikmat adalah hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Ini sepertinya sudah sering kali kita dengar, mungkin sudah ribuan kali, mungkin sudah jutaan kali, ya. Kita sudah kerap kali dengar. Mungkin Bapak Gembala, para pemimpin gereja, pemimpin divisi, ketua-ketua rohani, ketua kaum muda mungkin, atau teman-teman kita sesama kaum muda yang di gereja, sering sekali mengatakan hal ini. Tetapi pertanyaan ini mendasarnya, apakah saya dan saudara-saudara semua yang hadir pada malam hari ini dapat mempercayai hal ini? Mempercayakan hari depan kepada Tuhan. Apakah hari depan kita benar-benar kita percayakan kepada Tuhan, dan apakah benar-benar kita yakini bahwa hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan? Tunggu dulu. Ada persoalan-persoalan yang terjadi, Pak Adi. Saya kehilangan pekerjaan. Saya kehilangan orang yang saya kasihi. Apa yang semula sudah saya rencanakan hancur semuanya. Semua gagal. Hidup saya berantakan. Saya tidak punya jaminan lagi, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu. Bagaimana saya bisa memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Kembali saya sampaikan kepada kita semua tentang diri saya. Kalau saya boleh memilih, saya boleh berpikir, ya, saya boleh mungkin mengatakan demikian. Mengapa saya dilahirkan dalam kondisi terbatas? Orang yang nggak bisa melihat itu penuh dengan penderitaan. Orang yang
tidak bisa melihat, tentu banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi. Bayangkan saja, saudara-saudara semua, rekan-rekan kaum muda, coba saja, misalkan memejamkan mata 1 menit saja, lalu lakukan aktivitas. Betapa beratnya yang dihadapi. Seperti itulah yang saya hadapi. Hari-hari yang saya lalui selama hidup saya tentu banyak sekali persoalan-persoalan. Mungkin kalau saya list, saya catat, itu 1 lemari tidak cukup. Persoalan demi persoalan membuat masa depan saya tidak memiliki jaminan. Tentu persoalan-persoalan itu menyakitkan hati saya, tentu membuat logika saya menjadi lebih kepada hal-hal yang negatif. Tetapi ada satu janji Tuhan yang digenapi di dalam hidup saya. Firman Tuhan terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Nanti mohon host bisa menampilkan di layar. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini sebenarnya ayat yang tidak asing lagi buat kita. Kita sudah sering sekali mendengarkan ayat ini ya. Tetapi saya boleh saksikan bahwa firman Tuhan ini benar-benar masuk ke dalam hidup saya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saya ulangi, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Wow, haleluya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika pertama kali saya mendengarkan firman Tuhan ini, tepatnya belasan tahun yang lalu, saya merasa seperti firman Tuhan ini mencuci, masuk ke dalam hati saya, pikiran saya, yang tadinya gelap ya. Secara fisik saya sudah gelap, secara visual saya sudah gelap. Tetapi saya merasakan benar-benar firman ini masuk ke dalam diri saya. Saya merasakan bahwa firman Tuhan ini menguatkan saya. Persis seperti apa yang terjadi di dalam firman Tuhan ini ketika firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia, di mana Tuhan mengizinkan bangsa pilihannya akan tersebar. Mereka akan tertawan, mereka akan terbuang, mereka akan hilang. Mengalami suatu kehancuran yang luar biasa, kehancuran total pada waktu itu. Nanti bisa dibaca di Raja-Raja ataupun Tawarik ya, pasti sudah paham betul ya kita semuanya. Tetapi sekali lagi saya ingin menekankan, firman Tuhan ini adalah suatu janji yang diberikan kepada Tuhan pada saat bangsa pilihannya atau orang-orang atau anak-anak Tuhan ada dalam bencana, ada dalam kehancuran. Firman itu juga datang kepada saya, firman itu juga menguatkan saya ketika atau tatkala saya dalam kondisi yang tidak memiliki harapan. Lanjut ayat yang ke-12, kita sambung ke ayat yang ke-12, masih di Yeremia 29 ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Oh, haleluya. Terima kasih sekali lagi pemimpin pujian, benar-benar pujian yang menguatkan sekali. Ya. Saat kita datang kepada Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawabannya. Tuhan memberikan janjinya, bahkan Tuhan mendengarkan. Saya ingin rindu menyampaikan sedikit pujian yang benar-benar menguatkan saya. Saya akan menyampaikan sekilas saja pujian ini untuk bisa benar-benar ya menjadi inilah menjadi suatu pujian yang menguatkan saya, dan saya yakin pujian ini akan dapat menguatkan kita semua.
Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Amin. Ketika pujian ini saya dengarkan, dan seiring dengan firman Tuhan ini datang kepada saya merasakan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang benar-benar memberikan saya kehidupan yang baru. Sama seperti kejadian-kejadian yang dialami oleh orang-orang yang mengalami hambatan penglihatan yang lain. Mereka mengalami keputusasaan, mereka mengalami sakit, mereka mengalami kekecewaan, bahkan mereka mengalami ketertolakan. Nah, disitulah singkat cerita Tuhan percayakan saya boleh mendirikan suatu lembaga yang bernama Adi Gunawan Institute, di mana kami boleh melayani saudara-saudara kami yang mengalami hambatan penglihatan. Nanti teman-teman bisa buka ya di Google, cek saja di www.adigunawaninstitute.com. Sekilas kegiatan-kegiatan kita posting di situ, kita publikasikan. Kami boleh melayani mereka, kami boleh membagikan terang itu kepada mereka. Apa yang sudah saya capai, apa yang sudah saya raih, saya bagikan kepada mereka. Kami ingin boleh menjadi saluran berkat, kami ingin boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menguatkan mereka. Sama seperti saya beberapa tahun yang lalu ketika saya dalam kesulitan-kesulitan, Tuhan membuka jalan. Tuhan memberikan saya berbagai kesempatan untuk saya bisa menggunakan teknologi-teknologi bantu, alat-alat bantu. Bahkan Tuhan percayakan saya untuk memiliki talenta di bidang musik, untuk saya bisa melayani Tuhan, untuk saya bisa mengajar, untuk saya bisa memberkati banyak orang melalui pujian. Nah, apa kaitannya dengan harapan di dalam Tuhan? Seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita baca bersama-sama, bahwa Tuhan punya rancangan yang istimewa. Tuhan punya rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kita tahu kata damai sejahtera di dalam firman Tuhan sangat banyak. Kata damai sejahtera identik dengan kekristenan, identik dengan kasih Kristus. Ketika Kristus datang, ketika Yesus datang memberikan damai sejahtera itu kepada orang-orang yang Dia jumpai. Orang-orang yang berdosa datang kepada Yesus, mereka mendapatkan damai sejahtera. Orang-orang yang haus dan lapar, ketika datang kepada Yesus, mereka memperoleh kelegaan. Nah, mungkin saat ini kita sebagai orang-orang muda, saat ini mungkin banyak ya hal-hal yang membuat kita bimbang, hal-hal yang membuat kita bingung. Apalagi dengan derasnya teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini yang ada di genggaman tangan kita. Semua jendela dunia ini ada di genggaman tangan kita. Kehidupan orang-orang yang hidup di era supermodern sekarang ini sudah tidak lagi terkontrol, tidak ada batasan-batasan lagi. Semuanya hanya sebatas ponsel. Smartphone di tangan kita ini adalah jendela menuju dunia tanpa batas. Pertanyaannya, apakah anak-anak muda sekarang mampu meletakkan hidupnya, bersandar kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan? Atau harapan yang kita miliki sekarang kita letakkan kepada hal-hal di sekitar kita mungkin? Kita berdasarkan dengan apa? Dengan informasi-informasi yang liar sekarang ini ada di mana-mana. Bahkan sekarang dunia akan menuju kepada digitalisasi mutlak. Ke depan kita akan bersaing dengan robot.
Kita akan bersaing dengan artificial intelligence. Kita akan bersaing dengan metaverse, suatu realita non-fisik, metafisik. Kita akan hidup di dalam realita dunia teknologi. Apakah di masa seperti itu generasi-generasi muda siap? Generasi-generasi muda siap dalam kehidupannya berserah kepada Tuhan. Oh, gereja masa lalu sudah. Gereja menjadi usang. Pelayanan sudah tidak lagi. Apakah seperti itu? Itulah yang menjadi pertanyaan terbesar di dalam firman Tuhan. Saya teringat dengan kisah-kisah orang-orang muda yang ada di Alkitab. Contohnya siapa? Daud. Ketika Daud dipilih menjadi calon raja menggantikan Saul, Daud adalah seorang yang muda. Dan pada kala itu peperangan bangsa Israel dengan bangsa Filistin sangatlah mengerikan, sangatlah luar biasa. Kalau Daud mau, Daud cukup menyerah saja. Kenapa? Karena yang akan menguasai mekanisme dan sistem termasuk masyarakat adalah bangsa Filistin. Karena bangsa Israel sudah kalah. Tapi Daud satu-satunya orang muda, saya katakan satu-satunya orang muda yang berani melawan kemustahilan itu. Dia melawan Goliat dan menang dengan gemilang. Ini adalah penggenapan janji Tuhan, bahwa orang-orang muda yang percaya dengan janji Tuhan, yang menyerahkan masa depannya, yang menyerahkan hidupnya, hari depannya. Mungkin hari depan yang sering dipikirkan oleh orang muda, hari depanku nanti seperti apa. Itulah yang juga kami pikirkan, itulah yang juga saya rasakan waktu itu. Seorang yang mengalami hambatan penglihatan, bagaimana masa depan saya? Apa yang bisa saya kerjakan Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Aku gak bisa ngelihat, aku mengalami hambatan Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau mampu celekkan mataku. Tapi jikalau tidak, kalau Tuhan izinkan aku dalam keadaan seperti ini, maka Tuhan punya rencana yang luar biasa. Sama seperti doa Sadrak, Mesak, Abednego. Sama seperti doa Daniel. Saat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan kepada ancaman dunia, bahwa dia memilih dua. Hidup menurut seturut firman Tuhan, atau hidup berdasarkan keinginan manusia. Tetapi mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dan itulah yang saya pegang sampai saat ini. Dan saya bersyukur bahwa sampai detik ini, saya sungguh merasakan bahwa saya yang terbatas secara fisik. Mungkin Tuhan belum celikan mata saya secara secara fisik. Saya mungkin nggak bisa lihat teman-teman semua. Saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa baca secara visual, secara mata. Tapi sampai detik ini saya merasakan betul-betul pernyataan Tuhan. Hari lepas hari Tuhan percayakan saya dengan berbagai hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Tuhan percayakan, Tuhan temukan saya dengan orang-orang yang terbaik. Tuhan berikan saya kesempatan dan fasilitas yang terbaik untuk saya, sehingga saya bisa melakukan banyak hal dengan mandiri. Seperti contohnya saat ini, saya bisa mengajar, saya bisa menggunakan teknologi, saya bisa berkomunikasi, bahkan saya bisa membaca tulisan yang dibaca oleh teman-teman semua. Dengan apa? Dengan teknologi. Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang yang luar biasa untuk menciptakan teknologi bantu, sehingga orang-orang seperti saya dapat membaca walaupun tidak melihat. Kita kembali kepada renungan firman Tuhan. Janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita, seperti yang ada di dalam Alkitab. Memang pada waktu zaman Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, dan seterusnya, Tuhan izinkan bangsa Israel terpecah belah, hancur, terserak-serak, menjadi tawanan di Babel dan juga di bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi singkat cerita, Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Mereka boleh kembali membangun bait suci yang sudah hancur. Dan berabad-abad kemudian, Tuhan Yesus menjadi manusia melalui bangsa Israel atau umat Yahudi atau orang-orang Yahudi. Dan firman Tuhan digenapi sampai detik ini. Iman kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hari lepas hari Tuhan tambahkan. Nah,
Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita dengan pembuktian, dengan berkat-berkatnya, serta dengan janji-janjinya yang digenapi di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan memberikan pemberian-pemberiannya. Tuhan menganugerahkan pemberiannya yang istimewa kepada kita. Yang pertama pasti keselamatan. Tidak banyak orang yang bisa mengenal Tuhan. Tidak banyak orang yang bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi kita beberapa orang atau sebagian daripada orang-orang yang terpilih. Jadi generasi-generasi muda, anak-anak muda, khususnya di GBI Geraha Family, seberapapun saudara, jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa Anda adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh teman-teman Anda atau generasi-generasi yang lain. Seberapapun Anda adalah orang-orang yang istimewa, yang dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya yang ada di bumi ini. Saya salah satu yang terpilih menjadi orang-orang yang boleh menjadi berkat buat sesama tunanetra, orang-orang yang mengalami hambatan. Saya boleh diizinkan Tuhan menjadi salah satu alatnya untuk mengangkat mereka. Nah, janji Tuhan ada dalam hidup kita melalui firman Tuhan atau pemberian Tuhan yang ada dalam hidup kita. Yang pertama adalah damai sejahtera yang melimpah. Kita cepat saja, yaitu Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Ini juga sudah tidak asing lagi buat kita. Ayat yang ke-7, Filipi 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saya ulang kembali, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Bukan hanya sekedar damai sejahtera saja, tetapi damai sejahtera yang melampaui segala akal, logika, prinsip kehidupan, teori-teori kehidupan. Semuanya lebih daripada itu adalah firman Tuhan. Ketika kita ada dalam Tuhan, ketika kita hidup menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan, Tuhan yang pertama memberikan damai sejahtera. Itulah yang saya rasakan. Saya tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Walaupun saya menghadapi badai, walaupun saya menghadapi kesakitan, it's okay. Kesakitan fisik pasti, kesakitan dalam psikologi pasti, dalam perasaan pasti. Tapi itu tidak membuat saya menjadi orang yang patah semangat, orang yang meratapi nasib. Karena apa? Karena ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Katakan bersama dengan saya, damai sejahtera yang melampaui segala akal. 2, 3. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ini bukan sesuatu yang main-main, sesuatu hal yang istimewa, sesuatu hal yang sangat luar biasa. Saya merasakan betul bagaimana Tuhan menyertai hidup saya. Jadi anak-anak muda, kaum muda, generasi-generasi yang akan meneruskan ke depan, baik itu generasi untuk gereja, generasi untuk masyarakat, pegang betul-betul janji Tuhan ini. Yakinlah bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala apapun yang ada di dalam hidup kita untuk menghadapi segala sesuatunya. Kunci yang pertama adalah damai sejahtera itu jangan sampai hilang. Yang kedua, pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita adalah pekerjaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Pekerjaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Loh, faktanya saya nggak bisa lihat Tuhan. Faktanya saya masih tetap dengan orang yang mengalami hambatan penglihatan. Loh, faktanya Tuhan, aku dipecat. Loh, faktanya bisnisku mengalami penurunan omset, gagal Tuhan. Atau mungkin pelayananku Tuhan, pelayananku nggak seperti dulu lagi. Apakah ini yang disebut sempurna Tuhan? Enggak. Itu adalah kacamata kita sebagai manusia. Itu adalah kacamata kita secara fisik. Tetapi Tuhan punya rencana yang istimewa. Kembali lagi kepada bangsa Israel.
bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tapi mengapa Tuhan izinkan mereka untuk terserak-serak ke seluruh dunia? Terserak-serak menjadi tawanan. Singkat cerita, Tuhan punya rencana yang terbaik dari itu semua. Roma pasal yang ke-8 ayat ke-28. Roma 8 ayat 28. Yang sudah tidak asing lagi ya firman Tuhan ini ya. Ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Wow, haleluya. Segala sesuatu, baik, buruk, susah, senang, sakit, sehat, hidup ataupun mati. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang pertama, mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang kedua terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat Lazarus mati. Namun Tuhan melalui kemuliaannya membangkitkan Lazarus. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya untuk membangkitkan orang-orang yang dalam kesulitan. Bukan hanya kebangkitan secara fisik, tetapi kebangkitan secara psikis, secara mental, secara rohani, secara spiritual. Dimensi roh Tuhan bangkitkan sampai saat ini. Saya benar-benar merasakan bagaimana kebangkitan ini dalam hidup saya. Tuhan punya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan tangannya yang sangat istimewa dalam hidup saya. Mungkin secara fisik saya nggak bisa melihat. Saya nggak bisa menggunakan mata saya. Tetapi saya bisa bepergian sendiri. Saya bisa pergi kemanapun yang saya inginkan. Saya bisa melayani Tuhan, baik di gereja maupun di luar. Tuhan percayakan, kalau boleh saya saksikan, beberapa tahun yang lalu Tuhan percayakan saya bersama dengan tim. Kami boleh melengkapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di daerah-daerah, di desa-desa, khususnya di daerah Nias, di Pulau Nias, untuk kami boleh memperlengkapi mereka, khususnya di bidang musik dan pujian. Kami juga boleh menguatkan jemaat-jemaat yang ada di daerah untuk tetap hidup percaya kepada Tuhan, walaupun menghadapi proses-proses. Dan saat ini Tuhan percayakan kami untuk melayani saudara-saudara kami yang mengalami hambatan, khususnya di bidang penglihatan. Saya juga di masyarakat, Tuhan izinkan boleh menjadi praktisi disabilitas untuk menguatkan saudara-saudara kita yang lain yang mengalami hambatan ataupun keterbatasan fisik, apapun bentuknya. Baik itu fisik, penglihatan, pendengaran, wicara, ataupun mental. Tuhan mempercayakan saya boleh menjadi satu bagian dari rencana Tuhan yang ajaib di bumi ini. Maka itu saya katakan Roma 8 ayat 28 ini sempurna di dalam kehidupan kita. Siapapun kita saat ini, apapun profesi, apapun pekerjaan kita saat ini, jangan pernah mengecilkan itu. Jangan pernah memandang rendah setiap talenta yang Tuhan percayakan. Jangan pernah memandang rendah, jangan hanya menilai dari segi intensitas atau kuantitas atau bentuk fisik, tapi lihatlah dari substansinya, dari intinya, ataupun juga dari kualitasnya. Satu orang saja mampu dipakai oleh Tuhan untuk mengubah sejarah. Contohnya siapa? Yusuf, seorang muda yang taat, yang percaya betul bahwa hari depannya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan singkat cerita, Yusuf menjadi perdana menteri di bangsa terbesar pada waktu itu, yaitu bangsa Mesir. Dan melalui tangan Yusuflah karya Tuhan dinyatakan untuk memelihara bangsa Israel, yaitu keturunan Bapak Abraham. Kalau tidak ada Yusuf, seorang muda yang taat, tidak akan ada bangsa Israel. Sungguh sangat luar biasa generasi-generasi muda. Jadi jangan pernah meremehkan siapapun kita, sekecil apapun kita saat ini, sesederhana apapun talenta yang saudara miliki. Jangan pernah merasa kecil hati. Poin yang terakhir, yang ketiga,
pemberian Tuhan yang ketiga yang menurut saya adalah suatu hal yang luar biasa. Bukanlah harta, bukanlah benda-benda materi, bukanlah harta duniawi, bukan kekayaan-kekayaan secara materi. Tetapi apa? Yang ketiga adalah penyertaan Tuhan di dalam hidup kita untuk dapat menjadi berkat. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita untuk kita dapat menjadi berkat. Itu adalah pemberian Tuhan yang istimewa yang diberikan kepada setiap kita dimanapun kita berada. Masih ingat amanat agung Tuhan Yesus kepada kita, kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan sampai saat ini kepada kita sebagai anak-anak Tuhan? Di dalam Matius 28, suatu misi amanat agung yang dipegang oleh hamba-hamba Tuhan, oleh Bapak Gembala saudara, oleh pemimpin rohani saudara. Bahkan kalau saya bilang, firman Tuhan itu diberikan, ditujukan kepada saya dan saudara, dan semua orang-orang pilihannya, anak-anak Tuhan yang ada di bumi ini. Matius 28, kita mulai dari ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, ini kata Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan, dan baptislah mereka dalam namaku. Mohon maaf sebentar, saya kecilkan dulu. Saya lanjutkan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini yang terpenting, setelah Tuhan memberikan misi kita untuk pergi menjadi berkat, lalu mengajarkan kehidupan-kehidupan sesuai dengan firman Tuhan kepada banyak orang. Lalu yang terpenting, yang ketiga, yang terakhir adalah, dan ketahuilah, aku, kata Tuhan, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai saudara semua untuk melakukan apapun yang ada dalam kehidupan saudara. Pekerjaan mungkin, sekolah mungkin, dalam keluarga mungkin, dalam pergaulan, atau seperti saya yang hidup di dalam dunia pelayanan, menjadi berkat buat saudara-saudara di luar sana yang tidak memiliki harapan dalam hidup mereka. Ataupun setiap kita yang melayani di ladang Tuhan. Saat kita memberi diri kita pergi, menjadi berkat buat orang lain melalui apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya, apa yang kita butuhkan, hikmat, pernyataan-pernyataan dalam bentuk apapun, Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan percayalah, dari kesemuanya itu, Tuhan akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang istimewa, menjadi berkat, menjadi dampak buat banyak orang. Amin. Kesimpulan pada malam hari ini, dua saja. Yang pertama adalah rancangan Tuhan di hidup kita adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melimpah, lalu pekerjaannya yang sempurna di dalam hidup kita, serta penyertaannya yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Tuhan boleh percayakan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu dan menceritakan sedikit tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup hamba-Mu. Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan terbatas, tetapi Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Engkau mampu memberikan hikmat-hikmat yang lebih daripada apapun, lebih daripada kata-kata yang hamba-Mu berikan. Bekerjalah saat ini Roh Kudus, berfirmanlah secara pribadi kepada setiap masing-masing generasi-generasi muda dari gereja GPI
Geraha Family ini Tuhan. Kami percaya setiap yang hadir pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Bapak Gembala, para koordinator, semua yang sudah melayani ataupun membina, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, dan kami percaya pekerjaan Tuhan ini hari lepas hari Tuhan akan terus berkati dan boleh jadi dampak dan jadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami materaikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Dengan penuh sukacita kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembali